pasti luar biasa dong ya Kak ya. Iya Kak. Kak Brenda apa kabarnya? Aku juga luar biasa dong. Iya, nah sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan Iya. firman Tuhan biar ibadah seperti biasanya Kak. Iya betul Kak. Nah adik-adik di sini udah pada siap-siap belum ya? Kalau siap tuh harus ngapain sih Kak? Harus sudah mandi. Iya betul Kak. Sudah makan. Pokoknya duduknya harus benar-benar, misalnya ada yang pakai laptop kah, ada yang pakai handphone, mereka duduk Kak, nggak boleh tidur-tiduran. Iya pokoknya harus fokus ya Kak ngikutin ibadah. Betul, harus Iya. fokus pastinya. Oke deh, yuk kita mau mulai aja yuk Kak ibadah kita. Oke. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang urapi setiap kami, agar kami lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita mau nyanyi Hi Everybody Kak. Kita Iya. mau sapa semuanya walaupun Semuanya. kita masih online ya Kak. Bangkit berdiri, jangan ada yang sambil duduk adik-adik. Semuanya kita memuji Tuhan dengan semangat. Semangat. Nanti adik-adik kita nyanyi ya. Semuanya jangan ada yang diam ya adik-adik. Hi everybody, how are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's come together. Start in 1, 2,
Adik-adik sekarang boleh duduk yuk. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau nyanyiin lagu ini. Karena adik-adik, kakak, dan adik-adik semua ada, itu semua berkat Kemurahan Tuhan. Adik-adik kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh nyanyi lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini karena siapa adik-adik? semua berkat Kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau nyanyi ulang lagu ini adik-adik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kami ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau berdoa sama-sama teman kita, supaya kita ikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sertai Opa Himawan, Opa Niko, dan kakak-kakak di G2 Kids. Dan keluarga kita ya Tuhan, sama teman-teman kita. Dilindungi oleh Tuhan, tidak kena virus. Untuk kita dilindungi Tuhan selama seharian. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik kita mau sama-sama
lebih dalam belajar lagu ini. Mau datang padamu Bapa, membawa hidupku
kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Engkau memimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan, biar Engkau yang berkenan ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang berikan kami hati yang subur Tuhan, tanah yang dapat bertumbuh ya Bapa, berbuah ya Tuhan, akan firman-Mu ya Bapa yang akan kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin Tuhan, semakin taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Katakan, amin. Ya kiri. Iya, awas itu. Kemarin kakak katanya mau kasih kita challenge. Challenge apa ya? Iya. Gak tahu nih, belum datang kakaknya. Aduh, ini gimana ya? Nah, kakak mau keluar sebentar. Oh, mau kemana kak? Tapi kakak mau kasih kalian challenge seperti yang kakak kemarin bilang. Challenge Jadi? apa kak? Jadi dong. Bahkan mau dikasih hadiah. Wah, hadiah Challenge apa? apa? Ada deh rahasia. Kakak kan mau keluar nih, nggak lama paling 1 jaman. Challenge-nya adalah kalian gak boleh main HP selama kakak keluar. Hah? Lama banget lagi kak. Iya dong, kan dapat hadiah. Ya 1 jam ya kak, 30 menit ya kak. Masa kakak pergi sebentar sudah disuruh pulang? Tapi lama banget. Iya. Enggak. Ya mau sih. Tapi kalau misalnya temen aku ada yang telepon, aku boleh angkat Banyak gak? tapinya lagi deh. Boleh gak kak? Enggak. Ya. Mau enggak? Berarti Kalau mulai enggak kakak nih, pergi ditaruh nih. nih. Ditaruh sekarang kak. Iya. Ingat ya, sampai kakak pulang ya. Oke deh. Harus Iya, jujur iya. ya. Iya 1 jam ya kak. Jangan lama-lama loh kak. Oke. Udah. Oke deh. Awas ya. Hati-hati ya kak. Hati-hati kak. Aduh, ngapain ya? Terus kita ngapain nih Zif? Gak tahu nih aku juga Aduh, bingung. padahal aku bentar lagi ada ini tahu ada film aku di YouTube. Aku juga mau main games. Hmm. Tapi aku juga mau dapat hadiah. Enggak, ini harus aku yang menang. Enggak, aku pasti bisa. menang. Aku pasti yang menang. Ngapain Ngapain ya? Iya nih 1 Aku baca jam. Alkitab aja. Aduh, kamu baca Alkitab, aku ngapain ya? Udah kamu tidur aja. Nanti kamu curang gak? Nanti kamu pegang-pegang HP kamu, aku nggak lihat lagi. Enggak, aku pegang Alkitab nih. Aku baca Alkitab. Nanti jangan curang ya. Iya. Kalau aku tidur kamu nggak boleh pegang-pegang ya. Iya, aku gak pegang. Aku tidurnya sebentar loh. Iya. Udah aku tidur dulu. Oke. Duh, aku nggak bisa tidur lagi. Duh, ini udah 1 jam belum ya? Belum, masih lama. Aduh, masih lama lagi. Terus aku harus ngapain? Aku tidur gak bisa. Mau nonton TV gak ada channel yang aku suka. YouTube gak boleh pegang HP. Aduh, temen aku nelpon lagi. Jangan diangkat. Kalau penting gimana? Nanti kamu gak dapat hadiah loh. Ini kayak penting tahu. Kalau ini tugas aku. Nanti bisa. Nanti tinggal kamu telepon balik. Udah jangan diangkat. Tapi kakak masih lama. Udah deh, bentar. lagi. Kamu diem ya. Kamu jangan bilang kakak ya. Aku mau angkat bentar. Halo? Oh jadi, iya nanti kita ketemu di Zoom aja ya. Yang linknya kamu kasih kan? Oke, bentar lagi aku siap-siap dulu ya. Oke deh, dadah, sampai jumpa nanti. Oke, kamu diem-diem ya. Jangan bilang kakak, ini aku tugas aku loh. Tadi kamu bilang masuk link Zoom. Iya. Kamu main ya? Enggak, aku kerjain tugasnya di Zoom. Masa sih? Iya, kamu yang bilang ya ini Iya udah tugas. taruh dulu HP-nya. Bentar, tanggung. Hai. Nah, ketahuan siapa yang barusan tadi main handphone. Enggak, aku tadi baru pegang pas kakak tuh pulang. Iya, tapi kakak lihat kamu lagi pegang handphone. Enggak bohong, dari tadi kok kak. Ih kamu. Enggak orang dari tadi. Anak Tuhan gak boleh bohong loh. Ya deh kak. Kalah deh diam. Ya kalah deh. Yang menang Jifra dong. Yeay. Jifra mau hadiah apa kakak belikan? Aku mau sepatu baru kak. Oke, nanti kakak belikan. Ya aku mau juga dong kak. Sudah kalah. Ya udah Itu deh. dia. Kalau dibilang nggak boleh, nggak Gak boleh. Harus jujur. Ya udah deh.
Selamat ya sepatu baru. Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Semuanya duduknya yang rapi ya, gak boleh sambil makan, gak boleh sambil main game, gak boleh sambil lakuin yang lain. Pokoknya harus fokus dengerin firman Tuhan hari ini. Adik-adik tadi sudah lihat ya videonya si Kak Iren sama Kak Zifra dapat challenge dari kakaknya untuk tidak nyentuh handphone sama sekali selama 1 jam ke depan. Nah adik-adik, siapa yang lebih taat tadi? Kak Iren atau Kak Zifra? Bener banget, Kak Zifra ya, Kak Zifra lulus sama ujiannya. Nah adik-adik, di Alkitab juga ada loh contoh bangsa yang tidak taat. Siapa ya? Kita lihat dan kita simak video berikut ini. Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah
dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami.' Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Nah adik-adik udah lihat ya tadi videonya tentang Musa naik ke Gunung Sinai. Nah bangsa Israel itu gak sabaran. Akhirnya mereka ngapain? Mereka berinisiatif untuk membuat patung lembu emas. Ya adik-adik, mereka ngumpulin anting-antingnya semua yang dia miliki, yang mereka miliki untuk dibuatkan anak lembu emas. Setelah itu Tuhan beritahu, "Itu bangsa sudah mendukakan hatiku, turun." Gitu kan. Padahal Tuhan lagi buat apa? Lagi tulis ya 10 perintah Allah di 2 loh batu. Nah, salah satunya adalah
Tidak ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tapi mereka buat dan mereka sembah. Adik-adik, mungkin ya kita ini di zaman sekarang udah gak ketemu atau udah gak nyembah sama patung. Udah gak buat patung, udah gak nyembah, udah gak sujud ya. Tapi ada lagi loh berhala jenis yang lain yang kita sering temuin dalam hidup kita sehari-hari. Apa ya kira-kira Kak Debbie berhalanya? Ada yang tahu nggak? Pinter, bener banget ya adik-adik. Berhalanya adalah kesukaan kita. Apalagi hobi kita. Ada lagi game, terus sosial media, gadget. Itu dia yang bisa jadi berhala. Berhala apa sih Kak sebenarnya, kok tiba-tiba ke handphone, tiba-tiba hobi saya jadi berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita berikan waktunya lebih daripada mencari Tuhan. Jadi kalau kita misalnya baca Alkitabnya 10 menit, aku udah baca Alkitab Kak 10 menit. Oke, baik, lalu and then tapi aku main gamenya 1 harian Kak. Pulang sekolah aku dari sore sampai malam aku main game. Itu sudah jadi berhala bukan? Benar, itu sudah jadi berhala ya adik-adik. Waktu kita melebihkan main game daripada mencari Tuhan, itu sudah jadi berhala. Nah adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus fokus nyari Tuhan. Boleh gak? Berarti gak boleh main handphone dong Kak. Gak boleh main game Kak. Gak boleh ngelakuin hobi kita. Misalnya main sepak bola aku sukanya Kak. Terus main-main sama temen, main-main sama kakak, sama cici, sama koko, sama dedek. Boleh gak? Boleh adik-adik. Tidak ada kata tidak boleh. Tapi ada waktunya ya. Ada waktunya. Waktu kita untuk baca Alkitab, waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk main, waktu kita untuk makan, mandi dan sebagainya. Jadi segala sesuatu ada waktunya ya. Gak boleh melebihi daripada kita suka dan mencari Tuhan. Kalau kita adik-adik kemarin itu kita udah memperingati Jumat Agung, terus Paskah. Ya Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus ingat kalau Tuhan sudah mati buat kita, jadi kita mengasihi Tuhan. Dan hidup kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Gak boleh ada lagi berhala-berhala dalam hidup kita. Ya gitu ya adik-adik. Jadi ayo kasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Ya, karena Tuhan sudah segenap hidupnya menyerahkan hidupnya untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik semua dan selamat hari Minggu. Super Word of God hari ini diambil dari Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya adik-adik, Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Baik Kak. Hai teman-teman, nama saya Kenzi. Hari ini saya ingin menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu saya sedang mau ulangan. Saya takut karena banyak sekali materinya. Mami saya bilang, serahkan semua kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu keesokan harinya adalah hari ulangan. Sebelum ulangan, saya berdoa kepada Tuhan untuk mengurapi saya. Setelah selesai ulangan, saya berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan nilai 100. Saat hari pemberian nilai diberikan, saya gugup karena saya takut saya dapat nilai yang jelek. Tapi saat saya mengambil nilai tersebut, saya mendapatkan nilai yang bagus. Oke, itu aja teman-teman. Semoga cerita saya dapat menginspirasikan teman-teman dan tumbuh dalam Tuhan dan berdoa setiap hari. God bless you. Bye teman-teman.
berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami ya Bapa. Tuhan, pimpin kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan semakin rajin, semakin taat ya Bapa untuk melakukan firman-Mu, untuk membaca Alkitab, untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami semua bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami, keluarga kami Tuhan, Engkau yang lindungi Bapa, sertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau jadi anak-anak ya Tuhan, yang hidup ya Bapa akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.